Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Munawakil Allah SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab PAMAG. Yang kami hormati Kaprodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, yakni Bapak Babul Baharudin MPD. Biografi Auguste Comte. Auguste Comte di sini lahir di Montpellier, Prancis pada tanggal 19 Januari tahun 1798. Ia meninggal di Paris pada tanggal 5 September 1857. Ia meninggal akibat kanker perut. Di sini Auguste Comte berasal dari keluarga bangsawan Katolik, di mana Comte tidak menunjukkan loyalitas pada kebangsaan maupun agamanya yang dipengaruhi oleh pergolakan sosial, intelektual, dan juga politik pada masanya. Ia menempuh pendidikan awal di Montpellier, mendalami matematika, dan juga melanjutkan studi psikologinya dan kedokteran di Paris. Nah, di sini Auguste Comte mempelajari pemikiran kaum ideologi Comte yang dikenal keras kepala dan juga berpikir bebas, hidup di masa revolusi yang turut membentuk filsafatnya. Nah, di sini pada tahun 1817 ia menjadi sekretaris sekaligus anak angkat dari Saint-Simon yang berperan besar dalam mengarahkan minatnya ke ilmu sosial. Yang selanjutnya adalah tentang konsep sosial, yang mana konsep sosiologi awal disebut sebagai teori sosiologi klasik yang menjadi dasar bagi studi-studi kemasyarakatan selanjutnya, termasuk juga teori-teori modern. Nah, di sini Auguste Comte kemudian menjadi pencetus formal ilmu sosiologi dengan menekankan paradigma positifisme, yang mana yaitu menggunakan metode ilmiah untuk mengkaji masyarakat. Emile Durkheim sebagai pelopor akademik sosiologi yang mendukung pendekatan positifisme dengan memperlakukan fakta sosial seperti benda, meskipun pandangan ini tidak diterima oleh semua ahli sosiologi modern. Tentang konsep dan teori sosial dari Auguste Comte. Nah, di sini konsep dan teori yang dipakai oleh Auguste Comte berpusat pada beberapa konsep utama yang menjadi dasar pendekatan ilmiah dalam memahami masyarakat. Salah satunya konsep penting adalah positifisme, yang mana untuk menekankan pentingnya ilmu pengetahuan berbasis pengamatan dan juga metode ilmiah melalui positifisme. Comte ingin menjadikan sosiologi sebagai ilmu yang bisa diuji dan juga serta diverifikasi. Comte juga membedakan sosiologi menjadi dua, yakni dinamika sosial dan juga statika sosial. Yang mana dinamika sosial ini memfokuskan pada perubahan serta perkembangan masyarakat. Sedangkan yang statika sosial yakni berfokus pada struktur dan juga stabilitas sosial, bagaimana cara membentuk tatanan masyarakat. Selain itu, Comte juga memperkenalkan tahap perkembangan pemikiran manusia, yang mana dibagi menjadi 3, yakni tahap teologis, di mana manusia menterkaitkan fenomena atau permasalahannya dengan kekuatan supranatural, yang mana yang kedua tentang tahap metafisik yang menggunakan konsep abstrak, dan juga tahap positif yang mana manusia mulai menggunakan pendekatan ilmiah dan juga pengamatan empiris untuk memahami dunia. Comte juga mengklasifikasikan masyarakat menjadi masyarakat yang statis dan juga masyarakat yang dinamis, yang mana masyarakat statis cenderung mempertahankan tradisi dan juga tatanan yang ada, dan sedangkan masyarakat yang dinamis terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Konsep-konsep ini membentuk dasar pemikiran sosiologi Comte untuk menganalisis atau mengimplementasikan fenomena sosial secara ilmiah. Sosial statis dan sosial dinamis.
Teori Auguste Comte membagi sosiologi menjadi dua, yakni tentang statika sosial dan juga dinamika sosial. Statika sosial yang mana mengkaji masyarakat dan interaksi yang terjadi bersamaan, sedangkan dinamika sosial melihat perkembangan dan juga kemajuan masyarakat melalui 3 tahap, yakni yang pertama fase teologis, yang mana tentang kepercayaan pada kekuatan gaib, yang kedua tentang fase metafisik, yang mana penggantian kepercayaan dengan konsep seperti hukum alam, yang ketiga ialah fase positifme, yang mana menggunakan pendekatan ilmiah untuk memahami permasalahan yang ada di dunia. Dan Comte juga mengemukakan hierarki ilmu pengetahuan yang menggambarkan kemajuan intelektual manusia serta korelasi emosi yang menunjukkan pentingnya simpati sosial dalam membangun persatuan masyarakat. Selanjutnya tentang metodologi yang digunakan oleh Auguste Comte. Auguste Comte sebagai filsuf Prancis yang mendirikan aliran positifme yang menekankan metode ilmiah dan juga pengamatan empiris sebagai sumber pengetahuan. Ia mengidentifikasi 3 tahap perkembangan manusia. Yang pertama tentang tahap teologis, metafisik, dan juga positivistik. Comte menerapkan metode ini di berbagai ilmu, seperti ilmu astronomi, kimia, biologi, sosiologi, dan juga matematika, dengan menggunakan pengamatan dan juga percobaan untuk mencapai akurasi yang tinggi. Yang selanjutnya ialah tentang unit analisis yang digunakan oleh Auguste Comte. Dalam teori sosial klasik Auguste Comte, analisis bersifat makro dan juga holistik dengan penekanan pada keseluruhan masyarakat dan perkembangan sosial. Auguste Comte menggunakan pendekatan ilmiah dan sistematis yang berfokus pada institusi sosial, perkembangan, dan juga perubahan yang diatur oleh hukum ilmiah. Dan selanjutnya tentang unit analisis yang digunakan. Dalam teori sosial klasik Auguste Comte, realitas sosial dipahami melalui pendekatan positifme dan juga metode ilmiah yang mencakup beberapa realitas. Yang pertama, realitas teologis yang menjelaskan tentang fenomena sosial dan konsep religius. Yang selanjutnya, realitas metafisis yang beralih kepada penjelasan dan juga abstrak yang spekulatif. Yang selanjutnya, realitas positif, analisis sosial yang dilakukan secara empiris dan juga ilmiah. Yang terakhir ialah tentang bias keberpihakan dan juga mazhab. Yang di sini bias dalam teori sosial Auguste Comte mencerminkan konteks zaman yang ia hidup, yang mana mengembangkan positifme yang menekankan bahwa pengetahuan hanya bisa dapat melalui metode ilmiah, mengabaikan aspek subjektif dalam kehidupan sosial. Auguste Comte juga menganggap sosiologi sebagai ilmu yang paling penting, yang menciptakan pandangan bahwa sosiologi lebih tinggi dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Dalam teori hukum ada 3 tahap, yang mana ia berpendapat bahwa masyarakat berkembang dari tahap teologis ke positif yang menunjukkan bias etnosentris. Selain itu, pandangan yang konservatif tentang peran gender dan juga penilaian masyarakat yang berdasarkan standar Barat yang menunjukkan keterbatasan teorinya. Mungkin cukup sampai di sini apa yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.